kalau dikatakan tidur aja, mungkin waktu pemerintahan Pak SBY, Hastonya yang tidur begitu dia. Jadi tidak membahas angka itu. Kan dari awal memang ini ide untuk menggerogoti prestasi SBY kan. Ya. Jadi kalau bagaimana, di mana metodologinya kalau Hasto atau PDIP mensponsori analisis untuk membandingkan Jokowi dan SBY. Sampaikan Hasto itu kekanak-kanakan lah, sama sekali apa itu jauh pangkat dari api begitu. Itu dia. Kanak-kanakan itu bang intinya ya. Oh iyalah, tidak ada orang hanya rapat saja lah. Itu dia. Bahkan Pak SBY itu buat MP3I begitu dia. Dan kita tahu MP3I itu yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Bahkan kalau kita bicara angka-angka begitu, soal APBN misalnya yang paling terang benderang di depan mata kita, APBN kita 2004 akhir masa Ibu Mega itu cuma 400T saja tuh. Itulah yang diwariskan oleh Ibu Mega kepada Pak SBY begitu. Di era Jokowi yang disebut pertumbuhan kemakmuran itu naiknya 19%. Di era SBY pertumbuhan kemakmuran naik 280%. Jadi itu aja udah batal gitu kan. Di mana data itu ada? Ada di Bank Dunia. Ini sekali lagi tidak dalam rangka ingin membandingkan ya. Karena politik kami ini tidak politik membandingkan. Kemudian 10 tahun Pak SBY memerintah, APBN kita di 2014 tuh, berarti di akhir pemerintahan Pak SBY itu 1.800T lebih. Jadi meningkat 4,5 kali lipat tuh. Itulah yang diwariskan oleh Pak SBY kepada Pak Jokowi. Jadi kenapa kok Pak Jokowi bisa membangun dengan gaya dalam tanda kutip hari ini? Yaitu karena memang warisan Pak SBY yang luar biasa. Kapasitas fiskal kita, kemampuan untuk mengumpulkan pajak, itu Pak Jokowi itu memang naik sih, yaitu 20%. Nah Pak SBY naik 300% kan. Kan gitu perbandingannya kan. Jadi SBY menaikkan kapasitas pajak kita sejumlah 300% dari zaman Ibu Mega tuh. Menaikkan kapasitas kemakmuran. Jadi orang pertama makmur 280 kali 280% itu. Dan kemampuan negara untuk mengambil pajak itu 300%. Itu yang dikerjakan SBY menaikkan dari posisi Ibu Mega. Sekarang Jokowi menaikkan dari SBY hanya 1/10-nya. Kapasitas pajaknya naik 20%, kapasitas kemakmurannya juga naik segitu tuh. Jadi sebetulnya konyol ini Hasto kalau nanti ilmuwan-ilmuwan independen dunia itu jadi juri bahwa ternyata memang nggak benar Hasto itu, kecuali juri dari Hasto itu adalah Profesor Kisrof. Nah itu bisa. Sering saya katakan, sekali lagi aku malas masuk ke teknis sebenarnya, tapi bisa kita elaborasi lah soal ini. Sering saya katakan begitu, kalau APBN di zaman Pak SBY itu meningkat 4 kali lipat begitu, atau 4,5 kali lipat dari 400T di masa Ibu Mega menjadi 1.800T di masa Pak SBY begitu. Harusnya pemerintahan Pak Jokowi ini juga bisa meningkatkan itu 4 kali lipat. Tinggal dikalikan. Beliau terima, Pak Jokowi terima itu 1.800 dikalikan 4. Ya kalau bisa 8.000 T lah nanti. Kalau Pak Jokowi selesai pemerintahannya begitu. Itu baru sebanding. Itu baru soal APBN. Itu belum bicara soal cadangan devisa begitu, soal PDB dan lain-lain begitu. Nanti kita bahas yang sisanya begitu. Jadi kalau dikatakan tidur aja, mungkin waktu pemerintahan Pak SBY, Hastonya yang tidur begitu dia. Jadi tidak membahas angka itu. Agak bingung gitu, kenapa dia sampai pada ide semacam itu. Karena sebenarnya kalau dia ingin membandingkan antara pemerintahan SBY dengan Jokowi itu data-datanya terbuka. Nah, contoh misalnya, saya baca saja misalnya dari soal indeks demokrasi ini, Freedom House. Ya datanya Freedom House nih, lembaga ini menyatakan jelas bahwa angka di pemerintahan SBY itu jauh lebih demokrasi dan disebut di situ bebas. Sekarang kan kemudian partly free kan gitu, sebagian bebas gitu kan, turun. Itu Freedom House. Kemudian soal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini menarik karena ada data-datanya, saya kira gampang dicari ya. Selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY itu pertumbuhan ekonomi itu kisarannya 5-6%. Pencapaian tertinggi pada 2011 itu sebesar 6,5% dan terendah itu 2009
4,5%. Tapi saya kira mungkin Hasto baca data yang BPS itu yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jokowi pernah di atas 7,07% tuh. Dia tidak membaca bahwa itu membandingkan antara kuartal pertama tahun 2020 dengan 2021 gitu. hanya satu kuartal saja yang dibandingkan. Nah, apalagi yang kita mau bandingkan, misalnya kalau tadi indeks demokrasi, kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah, soal utang, wah, saya kira Hasto di sini betul, karena Pak SBY kalah jauh kalau soal utang dibandingkan dengan Jokowi. Jadi data-data itu semua saya kira sudah gampang kok, nggak perlu cari kemana-mana. Nah, jadi saya kira akan sangat senang ini teman-teman yang mendapat beasiswa dari PDIP ini, karena semua data-data sudah terbuka dan mereka tinggal nyusun saya kira dalam semalam mereka bisa sudah nyusun selesai dan besok di-store ke Hasto. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaon menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengunggulkan masa pemerintahan Presiden Jokowi dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Johnson menyebut yang disampaikan Hasto bahwa pemerintahan SBY nyaris tidak melakukan apapun merupakan pernyataan kekanak-kanakan. Johnson lantas mengungkit beberapa warisan SBY kepada Jokowi, di antaranya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI tahun 2011 sampai tahun 2025. Berkat MP3EI itulah, kata Johnson, pemerintahan Jokowi dapat melanjutkan pembangunan seperti yang terlihat saat ini. Itu jauh panggang dari api. Di masa Pak SBY dibikin MP3EI, dan kita tahu MP3EI itulah yang dianjurkan Pak Jokowi dalam bentuk pembangunan sekarang ini, kata Johnson dalam video yang dibagikan politisi Demokrat, Rahlan Nasidik. Selain MP3EI, kata Johnson, SBY juga mewariskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang cukup besar kepada pemerintahan Jokowi. Ia membandingkan APBN warisan pemerintahan Megawati Soekarnoputri kepada SBY dan warisan pemerintahan SBY kepada Jokowi. Menurut Johnson, SBY mewarisi APBN peninggalan Megawati pada akhir 2004 hanya sekitar 400 triliun rupiah. Sedangkan SBY berhasil mewariskan APBN di akhir masa pemerintahannya kepada pemerintahan Jokowi senilai 1.800 triliun rupiah. 10 tahun Pak SBY memerintah, APBN kita di 2014 itu 1.800 triliun, meningkat 4,5 kali lipat. Itulah yang diwariskan Pak SBY kepada Pak Jokowi, ucapnya. Jadi kenapa kok Pak Jokowi bisa membangun dengan kaya hari ini, yaitu karena memang warisan SBY yang luar biasa, ucap Johnson. Johnson menyatakan seharusnya APBN di zaman pemerintahan Jokowi juga meningkat 4,5 kali lipat dibandingkan dengan zaman pemerintahan SBY. Kalau APBN di zaman Pak SBY itu meningkat 4,5 kali lipat dari 400 T di masa Ibu Mega menjadi 1.800 T di masa Pak SBY, harusnya pemerintahan Pak Jokowi ini juga bisa meningkatkan itu 4 kali lipat, ucapnya. Tinggal dikalikan, beliau Jokowi terima 1.800 dikalikan 4, ya kalau bisa 7.000 atau 8.000 T nanti kalau Pak Jokowi selesai pemerintahannya begitu. Nah itu baru sebanding, jelas Johnson. Diketahui APBN 2021 hanya 2.750 triliun. Butuh waktu dan kerja keras untuk mencapai APBN 8.000 triliun rupiah. Menurut Johnson, itu baru soal angka-angka APBN, belum bicara soal devisa, PDB dan lain-lain. Jadi kalau dikatakan SBY tidur aja, mungkin pada waktu pemerintahan Pak SBY, Hasto yang tidur, tandas Johnson.